Terima kasih banyak. Mungkin mama udah sakit dari kapan dan meninggal pukul berapa tadi? Mama memang udah lumayan lama, mikul sakitnya udah kurang lebih 4 tahun ini. Cuman memang kondisi beberapa bulan terakhir ini yang naik turun. Jadi sempat masuk keluar rumah sakit udah beberapa kali, dan yang terakhir ini memang sebelum beliau wafat ada di rumah sakit karena kondisinya memang kembali lagi nggak stabil gitu karena penyakit ginjal yang udah lama di dialami. Tadi pagi sekitar jam 5.15 karena yang nemenin di sana kebetulan bapak sama ada salah satu perawat dari sama orang rumah, ada 3 orang yang nemenin. Tadi pagi posisinya semua masih di rumah. Saya juga pas kebetulan lagi mau olahraga, mau sih benar-benar pas mau berangkat tiba-tiba dapat telepon harus ke rumah sakit karena kondisinya tiba-tiba drop. Nggak lama kemudian pas kita di jalan dikabari mama udah wafat. Kenangan apa sih Bang dengan Wah, banyak banget ya. Bisa dibilang itu ibu kedua saya ya gitu. Terutama buat Usi, pasti Usi yang lebih terpukul karena ibunya yang paling dia sayang. Usi kebetulan anak satu-satunya perempuan di rumah dan dekat banget sama mama, kurang lebih sifatnya mirip sama mama dan banyak hal yang diturunkan dari mama ke Usi gitu. Kalau kenangan ya banyak banget. Contohnya di rumah ini dulu saya lamaran juga di rumah ini, jadi segala sudutnya punya cerita gitu bareng sama. Ada pesan-pesannya Kak Dika mungkin dari ke anak-anak maupun cucu-cucu dari Waktu beliau kemarin kembali sadar itu, waktu sempat bisa diajak ngobrol itu dia nggak minta apa-apa, cuman minta dibawa pulang sebenarnya. Dan dokter pun juga sudah memberi wacana, oke, boleh deh rawat jalan, tapi benar-benar harus dipantau beberapa hari sekali, harus kembali ke rumah sakit. Beberapa hari ini Usi juga udah nyiapin salah satu kamar di rumah ini untuk ditempatkan buat mama gitu, plus dengan perawat udah dipikirin tempat tidurnya apa segala macem, dibersih-bersihin apa segala macem. Ternyata ya takdir bilang berbeda. Kalau pesannya sih itu aja, dia nggak mau dimakamin jauh-jauh dari adiknya Usi yang kebetulan 1,5 tahun yang lalu meninggal. Dan almarhum Gilang itu memang salah satu yang paling dekat, anak yang paling dekat sama mama. Makanya mama waktu Gilang pergi itu terpukulnya luar biasa. Mulai dari situ memang naik turunnya kondisinya mama, dan susah buat move onnya gitu. Karena mungkin beliau ngerasa sebagai orang tua, kenapa nggak saya dulu gitu, kenapa harus anak saya dulu yang diambil dan lain-lain. Makanya pesannya cuma itu doang, pas beliau lagi sadar tuh, kalau tiba-tiba mama meninggal, mama nggak pengen jauh-jauh dari Gilang. Makanya karena tadi kita ngecek di TPU-nya kondisinya tidak memungkinkan bersebelahan, jadi kita tanya mungkin nggak kalau misalnya dijadiin satu gitu. Tuh bapak yang pengen gitu, dan akhirnya ternyata diwujudin, kayak ditempatin di lubang yang sama. Saya juga kondisi Kak Usi sendiri sangat rapuh, apalagi ketinggalan adiknya, mamanya. Usi lumayan dekat sama mama, dan menurut pengakuan Usi dulu zaman dia gadis, syuting yang nganterin mama terus, kuliah yang antar jemput mama gitu. Pokoknya memang semenjak saya berhubungan sama Usi aja, saya bisa ngelihat kedekatan antara mama sama Usi ya gitu. Bang Andika sendiri dekat dengan almarhum dimasakin atau ngomong-ngomong? Oh iya, salah satu keahlian beliau yang kita nggak mungkin lupa sebagai anak-anaknya adalah kemampuan beliau di dapur ya. Usi itu bisa masak karena mama gitu. Semua resep-resep di rumah yang sampai hari ini kita makan sehari-hari itu banyak kan juga ditularkan dari mama. Anak-anak tadi terpukul juga Bang, kedekatan dengan mamanya. Oh iya, Umi dia nyebutnya. Memang rata-rata emang dekat sama nenek-nenek, dan mereka kan ngikutin juga perjalanan dari omanya sehat, bisa mangku-mangku mereka, gendong-gendong mereka jalan bareng sampai akhirnya
Uminya udah mulai sakit, udah mulai punya keterbatasan dan lain-lain. Anak-anak menyaksikan semua prosesnya, jadi waktu dikabarin juga mereka shock. Proses sakitnya sendiri mungkin udah keluar masuk rumah sakit kah atau Udah gimana bang? beberapa kali sih, udah 4 tahun belakangan ini. Memang kategorinya emang sudah lumayan parah gitu, butuh penanganan khusus lah gitu. Cuman kami sekeluarga bersyukurnya Umi punya kekuatan fisik dan kekuatan mental buat mikul itu selama 4 tahun gitu. Orang dengan penyakit sama banyak yang nggak selama itu bertahan, kemampuan bertahannya gitu. Tapi dengan Umi bertahan 4 tahun demi orang-orang di sekitarnya, saya rasa itu sebuah kekuatan yang luar biasa. Di usia Ya itu ibu kedua saya ya, semenjak saya ngerantau, semenjak saya berhubungan dengan Usi, saya anggap dia ibu kedua saya di sini. Dia yang jadi panutan buat saya juga, selain ibu saya yang ada di Malang, karena kami kan posisinya berjauhan. Jadi ada apapun ya kadang-kadang kita melibatkan mama untuk setiap keputusan yang kita ambil gitu. Nggak jarang dulu kita sharing tentang apa yang kita hadapi dan ikutin saran-saran beliau gitu sebagai orang tua. Ya saya menghormati dia sebagai ibu saya, sama-sama seperti ibu saya yang ada di Malang. Mama meninggal di usia berapa? Ntar saya hitung dulu. Kelahiran tahun 56. Gimana? 6? 68. Ya, 68 kurang lebih ya. Bulan Juni kemarin 68. Berarti posisinya sedang di mana saat di kabar kami? Di rumah sakit. Memang sudah sebulan ini masuk rumah sakit. Mas Andi kan saat itu lagi di mana pas? Saya di rumah. Jadi memang yang intens nemenin Umi di rumah sakit itu bapak. Karena memang beliau nggak bisa jauh-jauh dari bapak. Sementara kami anak-anaknya hanya sesekali untuk memutuskan menginap di sana karena kebetulan kami juga punya anak-anak yang harus kita urus. Jadinya setiap hari biasanya Usi nyempetin hampir seharian di sana buat temenin, ntar malam pulang urus anak-anak. Kedekatan Umi sama cucu-cucunya kan luar biasa nih. Kenapa? Kedekatan Umi sama Oh cucu-cucunya. iya. Nah, bagaimana nih untuk Ya cucu-cucunya? beberapa di antara cucu-cucunya kan ya udah kategorinya udah bisa memahami lah apa yang terjadi. Sementara yang masih kecil-kecil nih memang ya sebisa mungkin kita menjelaskan dengan bahasa yang mereka pahami gitu. Kayak saya contohnya ngasih tahu ke anak saya, ya Umi udah gak sakit lagi, Umi udah justru jauh lebih happy, Umi punya rumah baru, rumah barunya di surga, dia bisa ketemu sama Allah, bisa ketemu sama keluarga yang udah mendahului kita lebih lama dan lain-lain. Nanti suatu saat semua kumpul lagi. Sempat ada planning mau liburan juga nggak sih? Tadinya iya, tapi kita belum obrolin matangnya gimana. Cuman planningnya memang sudah ada. Cuman ya keputusan mengenai itu kayaknya nggak pas buat dibicarain sekarang. Jadi mungkin ada pengajian nanti malam Terima kasih tadi ya. Kak. Terima kasih ya. Ya saya mewakili keluarga besar. Saya ingin memohon maaf sebesar-besarnya buat orang-orang yang mengenal beliau atau pernah berhubungan dengan beliau semasa hidupnya. Apabila ada salah dan hilaf, saya minta maaf dan minta diberikan pintu maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan-kesalahan dan kehilafan beliau. Dan kalau misalnya ada sesuatu yang belum selesai dengan beliau, bisa menghubungi kami untuk keluarga untuk bisa segera menyelesaikan dalam bentuk apa. Terima kasih.